Oke, ini mana nih Teacher Teacher Danti? Lagi jemur ya? Tadi kelihatannya lagi jemur. Oke teman-teman, oh oh, bentar belum saya belum saya share screen, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Oke, kalau nggak kelihatan bisa bisa ini ya, bisa tulis di chat. Oh ya, sebelum kita mulai kayaknya foto dulu deh. Boleh nyalain dulu semua ininya, kameranya biar apa, karena mumpung masih masih on semua, masih masih kita masih ada di sini. Nanti kalau sudah tengah-tengah biasanya terus hilang. Bu Hapsari boleh kalau Papanya mau ini, kita kita foto dulu. Cie. Oke, Bu Ika, foto dulu Bu Ika. Bu Ika. Nah, Bu Hapsari boleh foto? Enggak? Oke. Oke ya, kita siap dulu ya. 3, 2, 1. Oke, entar aku posting dulu di ini di grup. Ini kenapa? Oke oke. Sebentar. Ih, lamanya. Oke, yap, thank you. Boleh dimatikan lagi, silakan. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bitmoji Classes with Teacher Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai. Iya. Nah, ini adalah, kita akan nanti pelan-pelan saya akan guide teman-teman untuk, kita membuat kelas Bitmoji ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu Bitmoji itu apa, Bitmoji itu, salah satu aplikasi di mana kita bisa membuat kartun versi kita, versi profil kita gitu ya. Jadi, sesuai sama diri kita dan kemudian dibuat ke dalam yang kita bisa gunakan untuk, membuat sebuah kelas, virtual maupun membuat presentasi yang bisa nanti, disampaikan ke murid-murid, intinya seperti itu. Nah, agenda kita pada siang hari ini ya, jadi di sini saya akan menyampaikan ada 4 hal yang kita pentingkan di sini. Satu, kita akan bahas kenapa kita pakai kelas Bitmoji, terus kemudian yang kedua nanti mulai unduh-mengunduh ya, mendownload, baik di Android, di HP teman-teman maupun di Chrome. Kemudian elemen kelasnya apa saja, visual dan pengalaman belajar, kemudian baru kita akan mencoba kreasikan kelasnya, oke ya, seperti itu. Nah, oke, teman-teman yang, oke sebentar saya belum share, bisa join ke Google Classroom dulu, ini, sebentar, link kelasnya saya taruh di chat, sebentar. Ya, silahkan join ke Google Classroom dulu. Teman-teman mungkin, bisa klik di, link yang sudah saya berikan. Oke, saya akan cek dulu ke Google Classroom-nya. Nanti di situ teman-teman akan, kalau sudah nanti, kita kembali dulu ke sini, saya akan jelaskan beberapa hal. Ya, kenapa kelas Bitmoji gitu ya. Jadi, ini berkaitan dengan keinginan kita untuk memberikan voice choice ownership itu tadi. Jadi,
bahwa suara murid atau keinginan murid itu kita dengarkan, kita memberikan murid pilihan tantangan belajar, dan kemudian ownership. Ownership itu berarti ya kepemilikan, merasa bahwa murid itu punya kelas ini juga gitu ya. Jadi di sini, murid boleh memodifikasi dan menambah gambar, kemudian murid boleh memilih mau melakukan aktivitas mana yang terlebih dahulu ingin dilakukan, jadi choice-nya dia, dan murid merasa memiliki kelas. Nah, karena ini sebenarnya juga kaitannya sama karena kita tidak ketemu mereka setiap saat gitu ya, jadi diharapkan dengan memberikan suatu presentasi yang ada representasinya kita gitu. Jadi dengan kelas Bitmoji diharapkan murid bisa lebih dekat dengan guru karena melihat sosok gurunya setiap saat gitu sih, diharapkannya seperti itu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman ke Google Classroom-nya. Oke, ini saya stop sharing dulu. Oh, ada yang masuk, tunggu sebentar. Oke. Halo, Bu Anastasia. Mana nih orangnya? Kok belum keluar? Oke, saya share ini dulu. Hai Bu Anastasia. Ya. Halo Bu Andri, mohon maaf terlambat. No, it's okay. Saya pikir gak jadi ikut. Pinisirin. Pinisirin, oke lah. 6815, oke. Oke, pertama kali nanti kalau teman-teman ke Google Classroom, itu ada aplikasi yang teman-teman, harus download dulu, aplikasi Bitmoji di Google Classroom. Oke, saya share yang ini dulu, saya share, tampilan HP saya. Oke. Nah, oke, ini kelihatan ya, tampilan HP saya ya? Bentar, agak ini sih. Ini saya gedein. Nah, jadi kita sekarang itu ke Chrome dulu, ke Play Store, lalu kita klik di sini Bitmoji atau ke link yang udah saya kasih di Google Classroom. Tapi teman-teman juga bisa langsung ke sini Bitmoji, Your Personal Emoji. Ini kita install. Nah, setelah kita install, itu biasanya nanti kita akan, teman-teman tuh biasanya nanti akan diminta untuk membuat avatar dulu gitu. Avatar itu apa? Avatar itu ya profil kita seperti apa. Nah, jadi ini, nanti tuh biasanya dia akan minta profil kita, mukanya, foto dulu gitu. Terus habis itu nanti dikasih, profil yang terdekat dengan yang, kita gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, ini, jadi kita start dari, hair color ya. Oke, ini kita kalau yang kita lihat avatarnya itu dari yang sebelah kiri. Oke, sebentar, ini ada yang oke. Jadi kita lihat dari avatar yang sebelah kiri itu, adalah skin tone. Jadi kita ininya, kulit kita mau dibuat seperti apa. Iya boleh Bu Ika, pakai email yang beda boleh. Mangga. Silakan. Oke, terus, jadi ini dari skin tone ya. Nah, tinggal pilih, terus abis itu, hair color-nya seperti apa gitu ya. Kalau seumpama, nggak kelihatan ya nggak apa-apa, kita tetap pilih yang atas. Nah, terus kemudian ini ada hair treatment, apakah dicat apa segala macam, kalau kita nggak pakai, saya nggak pakai ini sih, cuman kalau mau ya monggo silahkan. Nah ini, matanya ya, matanya seperti apa, bulu matanya mau dibuat kayak apa, terus eye size-nya seperti apa.
Ya, eye spacing-nya, jarak matanya bagaimana, silakan bisa direka-reka sendiri untuk teman-teman. Nah, ini eye color-nya seperti apa, kalau saya cenderung coklat sih, makanya saya ngambilnya ini, gitu. Jadi, teman-teman mau coba biru juga nggak apa-apa, enggak silakan. Terus jenis ini, alisnya. Nah, jadi ini agak lumayan detail sih teman-teman, jadi kadang kalau kita mau, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau udah ada di HP gak usah buat lagi boleh. Jadi gini Bu Hapsari, aplikasinya ini kita buat dulu di HP untuk, untuk, kita buat profil kitanya. Nanti setelah kita buat profilnya di HP, itu kita bisa, ambil profil itu untuk di, komputernya, gitu. Tapi asli awalnya tuh dari HP, gitu sih. Oke ya, terus saya lanjut. Nah ini hidungnya mau seperti apa. Terus kemudian kacamatanya, ya kacamatanya mau gimana, itu. Jadi nggak apa-apa Bu Hapsari, pelan-pelan dibuat pelan-pelan dulu aja. Ini apa, dagunya mau dibuat rahang ya, bentuk rahangnya ini mau dibuat seperti apa. Terus kemudian, ini, bentuk wajahnya, bibirnya, terus kemudian, cheek lines berarti, garis pipinya ya. Nah silakan utik-ketik sendiri. Nah kalau mau jilbab yang terpenting itu di headwear atau, ini yang untuk penutup kepala. Headwear ini cari agak ke bawah. Nah seperti ini. Dicari agak ke bawah sampai kita nemu yang berjilbab. Nah ini. Ini ada beberapa ya headwear-nya. Jadi tinggal dipilih aja mau yang warna apa, gitu. Sebentar ini kayaknya masih. Nah itu baru berganti. Ini, jilbabnya ya, bisa dipilih warna-warna yang diinginkan sesuai dengan, profil kita, gitu. Terus setelah itu selesai, kita akan bisa lanjut ke ini sebenarnya ada, ada body type-nya. Nah, teman-teman body type-nya seperti apa gitu ya. Apa yang kurus, apa yang gemuk gitu. Nah, ini, seperti ini gitu. Terus kemudian, ini chest size ya, ukuran dadanya seperti apa. Nah, ini mulai outfit-nya kita mau pakai apa gitu ya. Kalau saya cenderung biasanya langsung ke yang, ada outwear, ini saya pakai outwear. Jadi karena kita pakai jilbab agak susah ya untuk mencari yang benar-benar tertutup, tapi ini, lumayan kok. Jadi, ini topsnya saya biasanya jadi, ngambilnya tuh kombinasi dalaman, jaket, terus kemudian kalau, bawahnya, bottoms-nya ini ambil yang celananya agak lebar, yang kayak pink ini yang sebelah kanan, ya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada warna-warna yang bisa kita pilih, gitu. Nah, mangga silahkan, mulai untuk dibangun dulu ya, Bitmoji-nya. Jadi ini ada yang, saya biasanya ambil yang bukan yang, maksudnya bukan yang ketat, ini celananya rata-rata semua ketat sih. Jadi saya ambilnya yang agak panjang, yang panjang dan lebar gitu. Nah, terus kemudian, jaketnya saya pilih yang agak panjang biasanya. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, jaketnya bisa dipilih yang agak panjang ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti, save avatar. Jadi, oke, kalau sudah teman-teman nanti bisa ke yang paling kanan sendiri. Oke, saya ulang ya. Ini kalau sudah diganti-ganti, di sebelah kanan sendiri ini ada oke sebentar saya cek dulu, udah keganti belum? Oke, lihat di sebelah kanan ini ada tanda ada tanda centang, ini dipencet, lalu dia akan ngelihat hasil keseluruhannya seperti apa. Oh seperti ini,
terus kemudian kita tinggal save avatar. Nah, gitu. Nah, setelah itu, baru kita akan bisa lihat ya, kita akan bisa lihat, Bitmoji yang kita, bisa pakai di sini, gitu. Nah, tadi saya juga rekomen untuk download, Google Keyboard. Google Keyboard itu kita bisa pakai untuk, memasukkan Bitmoji ini sebagai stiker kalau kita ber-WhatsApp. Nah, gitu ya. Oke, saya sementara belum itu, tapi yang penting ini sekarang kita, ini dulu, kita download ini dulu ke HP-nya dan silakan untuk membuat Bitmoji-nya. Oke, gimana yang sudah? Oke. Boleh kalau umpamanya Bu Mary kalau ndak mau selfie itu hanya untuk untuk membantu programnya itu mencari profil yang paling dekat dengan muka Ibu, gitu. Tapi kalau profilnya nggak, kalau nggak harus pakai itu juga nggak apa-apa, gitu. Nah, oke, saya tunggu ya teman-teman selama beberapa saat ke depan. Sambil mungkin menunggu teman-teman lain yang mungkin mau gabung. Oke, silahkan untuk kita buat dulu Bitmoji-nya. Nah, jadi sebenarnya Bitmoji ini selain di HP, itu kita bisa juga pakai untuk membentuk itu tadi, membentuk kegiatan di kelas. Bahkan ini ada beberapa yang kayak, kayak astronot ini sebenarnya ini juga bisa kita pakai gitu ya. Tuh. Oke. Miss, Yap. kalau hanger itu untuk apa? Hanger. Hanger itu fashion, jadi itu Fashion. yang dia sudah set up gitu. Cuman Oke. kadang kalau pakai yang itu ini nggak cocok sama kita. Oh iya, oke. Gitu, Di-skip agak aja ketat ya. ya ininya, gitu. Oke, siap. Tapi ya terserah Ibu sih kalau mau pakai juga. Lucu, lucu. Oke, oke Bu Danti, buat avatarnya udah kan di HP ya? Oke, berarti sekarang kalau buat avatarnya sudah di HP, nah sekarang kita ke Chrome gitu ya. Nah, kita ke Chrome, saya stop sharing dulu sebentar. Oke. Nah, jadi sekarang kalau ini saya akan demonstrasikan gimana caranya, memasukkan avatar tadi ke Chrome. Pastikan, teman-teman ingat ya, itu tadi pakai HP, akun yang mana gitu. Nah, jadi kayak misal contoh ini, saya coba masukkan di sini. Bentar. Oke. Nah, sebentar saya share screen dulu. Nah, teman-teman cari, di Google Classroom saya sudah kasih link untuk menambah ekstensi Chrome untuk Bitmoji. Nah, itu bisa diklik link yang ada di Google Classroom. Oke, sebentar. Nah, ini saya. Nah, nanti kalau sudah diklik, dia akan berbentuk seperti ini. Apakah terlihat ini yang saya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Nah, ini oke, ini saya taruh linknya di chat biar yang belum sempat ke Google Classroom. Oke, nah itu bisa diklik teman-teman yang di situ ya, chrome.google.com web store detail Bitmoji, ini diklik nanti teman-teman akan diarahkan untuk ke situ. Nah, yang kita lakukan setelah ini itu adalah ini kita add to Chrome. Nah, lalu dia checking, lalu add extension. Gitu. Nah, ini kan lagi berproses. Nah, Bitmoji sudah. Nah, dia akan minta masuk ke akun kita. Have a Bitmoji gitu ya. Login-nya. Nah, ini kita login with Bitmoji account. Ini
Silakan login dengan, dengan akun Bitmoji-nya yang tadi, teman-teman pakai untuk, teman-teman pakai untuk, untuk login yang di HP-nya, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, yang kebingungan dan belum bisa bikin Bitmoji-nya bisa klik bisa tulis di chat, nanti saya bantu. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Oke. Teacher, itu bisa ganti nggak gambarnya? Maksudnya tadi saya belum dikerudungin. Udah Oh langsung bisa, Bu Dwi nanti, kan di HP-nya itu tadi klik lagi di avatarnya. Klik lagi di avatarnya, terus abis itu, Ibu langsung ke headwear yang, agak belakang, yang ada gambarnya topi. Oke. Heeh. Nah, itu baru silakan dikasih kerudungnya, habis itu Ibu bisa tinggal klik save yang paling atas tuh, Bu, ada tulisannya save. Bentar, nyebut lagi. Saya sudah di HP, Bu, dan login incorrect. Loginnya incorrect. Oh, sebentar. Sebentar ya, saya lagi coba juga nih. Loginnya incorrect, berarti pakai akun yang mana, Bu Anis? Bentar, saya coba ya. Akunnya sama sih, Bu Andri, untuk emailnya. Sebentar. Saya coba lagi deh. Saya. Saya paspor deh. Let's see, sebentar. Oke, siapa yang sudah bisa masukkan ke Chrome-nya? Kalau umpamanya oke. Nah. Oke, saya share screen lagi. Sebentar. Kalau nanti teman-teman berhasil untuk masuk ke Bitmoji-nya, oke, Bu Ika sudah. Teman-teman yang sudah siapa aja boleh taruh di chat biar saya bisa monitor yang sudah bisa masuk ke. Yes, oke Bu Dwi. Oke. Simpan gitu, simpan. Simpan apa gitu. Oke. Ya, simpan avatar. Simpan avatar. Oke. Sebentar ya. Saya present lagi. Your entire screen. Saya lagi nyari alisnya yang mirip saya, Bu Andri. Alis saya bubar. Ya, the closest that we can get lah kalau kayak gini tuh kan. Oke, bentar, ini saya. Nah, jadi kalau sudah, tadi kalau sudah login, teman-teman nanti akan ngelihat seperti ini ya. Nah, kalau kita mau akses Bitmoji-nya itu nanti ada di sini extension-nya ini. Nah, ini sudah kelihatan, ya kan? Bitmoji-nya sudah ada di sini. Kelihatan ya? Nah, kalau sudah ada di sini, berarti ini nanti tinggal dipin. Tinggal diklik ininya,
ini ada pin ini, pin extension. Ini tinggal kita klik. Jadi dia akan muncul otomatis di sini, di atas ini. Nah, ini. Gitu. Oke, saya tunggu dulu nih teman-teman udah pada bisa belum Bitmoji-nya? Bisa tulis di chat mungkin. Oke, sudah di-pin. Thank you Teacher Danti. Bu Andri ini harus pakai laptop ya? Kalaupun nggak pakai laptop, nggak apa-apa Bu Anas. Bu Anas bisa download Google Slides kalau mau. Nanti kita bikin di Google Slides. Kalau nggak pakai laptop juga nggak apa-apa. Oke, sudah muncul di Chrome. Thank you. Bu Hapsari, Bu Marzuko, gimana? Kami tunggu. Kalau belum, Bu Dwi di incorrect. Oke, kalau incorrect ini aja forget password. Forget password terus nanti minta password baru gitu. Itu tuh bisa kok. Tapi ini sekarang udah bisa. Oke. Kita tunggu ya sambil teman-teman nanti nah, teman-teman nanti bisa lihat kita coba ini dulu sambil nunggu Bu Hapsari dan teman-teman. Kalau kita klik di Bitmoji-nya, nah seperti ini, nanti dia akan muncul window kecil gitu ya. Oke, kita masih tunggu. Nah, ini sebenarnya ini adalah gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh mereka gitu kan. Jadi ini ada yang favorit, terus kemudian ini ada yang kalau kita ini kayak ini high, terus ini love salah. Nah, yang love gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah disesuaikan dengan apa keinginan mereka. Nah, tapi kita di atas ini, search ini, kita tulis pose, P-O-S-E. Nah, itu nanti akan keluar pose-pose Bitmoji yang dibuat sama Bitmoji, gitu. Oke, sebentar. Nah, seperti itu. Kita tunggu. Nah, ini jadi pose-pose Bitmoji, istilahnya pose-pose dari Bitmoji yang yang dibuat sama Bitmoji gitu, pose. Gitu. Bu Andri, Baik. saya udah add yang buat di laptop nih. Terus keluarinnya dari mana ya? Keluarin memunculkan. Munculkan ininya. Ibu lihat di Ibu lihat di sini nih. Ini kan Ini kan akun saya ya. Ibu kelihatan nggak? Oke. Ya. Terus habis itu ada yang kayak puzzle hitam ini, extensions. Oh iya betul. Itu diklik. Nah, terus di sini kelihatan Bitmoji. Ibu langsung pinnya ini di set ya. Jadi muncul tuh langsung di situ. Terus soalnya gimana Bu Andri? Kalau misalnya kan kita tadi udah simpan avatarnya, terus kita mau ganti, saya kekurusan di sana misalnya, bisa nggak Bu? Kalau ganti apa Bu? Ganti gimana? Misalnya ukuran badan mau diganti, atau misalnya mau ganti detail. Kalau ini gini teman-teman, kalau mau ganti profil itu kan istilahnya kayak ganti profil ya. Nah, kalau ganti profil itu ke HP-nya tadi. Oh, dari HP tadi? Dari HP. Jadi semua kontrol untuk ininya kayak bentuk badan kita, baju itu semua di HP. Oh, baik. Tapi kalau yang jadi yang istilahnya kalau yang di laptop itu tinggal pakai gitu. Tapi kalau yang itu di HP gitu. Oke, berarti sudah buat di HP, save-nya gimana? Save-nya itu Bu ada tanda save di sebelah atas, kanan atas ada tulisannya save, tinggal di save. Bu Marzuko? Ya, oke Bu Andri. Anak saya protes, udah kekurusan di sana. Ya enggak apa-apa lah nak, ya sekali-sekali. Ya sudah Bu Andri.
Oke, siap Bu Marzuko, kita lanjut ya. Oke, jadi, dari HP sudah, dari, ini sudah, oke saya stop sharing dulu. Jadi, itu nanti kita akan banyak pakai, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dulu, sebentar saya akan share screen lagi. Coba buka laptopnya. Ada buka pakai Chrome dulu. Ayo cepat. Oke, sebentar. Oke, berarti kita sudah ya, kita sudah unduh aplikasi Bitmoji dan Google Keyboard, kemudian Bitmoji extension Chrome. Nah, tadi kalau Bitmoji Keyboard itu boleh teman-teman pakai, boleh enggak, itu opsional aja. Intinya kalau pakai Google Keyboard itu sebenarnya supaya, Bitmojinya muncul di WhatsApp, tapi kalau teman-teman nggak pingin muncul di WhatsApp juga nggak apa-apa, gitu ya. So, nah ini sekarang kita mau ke elemen kelas Bitmoji gitu, visual dan pengalaman belajar. Jadi sebenarnya kelas Bitmoji itu bukan hanya sekedar kita menampilkan sebuah kelas virtual gitu, secara virtual, tapi pengalaman belajar apa saja yang bisa kita, lakukan di situ gitu ya. Nah ini, ada satu, ada satu kelas Bit yang sudah pernah saya buat. Oke, saya tulis linknya di sini, sebentar, di chat. bit.ly. Moga-moga saya nggak lupa. Sebentar. Sorry, linknya salah. Udah bisa bikin Bitmoji. Yeay, langsung pasang langsung Buka dulu ya. Bitmoji masih. Udah bikin stiker buat stiker bunda sendiri. Yeay. Nah, Cakep. Oke. Nah, teman-teman kalau, bisa ke link yang barusan saya buat itu, nah teman-teman, bisa kira-kira apa sih yang teman-teman rasain kalau masuk ke kelas itu gitu? Mungkin bisa taruh di chat, bisa bisa bisa, bisa disampaikan ke saya mungkin kira-kira apa sih yang teman-teman rasain kalau ada di kelas itu, gitu. Oke, bisa silahkan ke link yang barusan saya buat. Sudah ditulis atau Enggak, dicat oke aja? Bu Dwi, bisa Bu Dwi kira-kira apa sih yang Bu Dwi rasain waktu lihat kelas itu dan apa sih yang, kira-kira saya mau kasih pengalaman apa gitu? Pertama dari penampakan gurunya, nggak kaku ya, kayaknya seru, bersiap berpetualang aja gitu kayaknya. Gitu. Terus mau diajarkan banyak hal di sini, kita siap berpetualang belajar A, B, C, D gitu. Tuh. Oke, sip. Ya, Oke, Bu Anis, bentar Bu Anis. Oke, mungkin teman-teman ada yang, bisa kasih, masukan mungkin? Ini untuk kelas 9 ya, saya ngasih ini untuk kelas 9 sebenarnya. Dan karena saya ngajar bahasa Indonesia, jadi this is my first time teaching bahasa Indonesia. Wow, luar biasa deh pokoknya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya pengalaman yang saya coba berikan itu adalah, jadi dalam satu template gitu ya, itu, saya mencoba untuk, memberikan jadi ini kayak gateway gitu.
Jadi kayak, istilahnya, gate pintu untuk, mereka Pintu masuk. belajar gitu ya. Mereka belajar hal-hal yang, tapi terserah mereka, mereka mau mulai dari mana gitu. Apakah mereka mau mulai dari, dari, istilahnya dari membaca dulu, mereka mau mulai dari menonton video dulu gitu ya. Nah, cuma memang gini, eee, istilahnya kelemahan untuk ini, untuk apa itu namanya, untuk kelas Bitmoji ini itu memang kita harus, memperkenalkannya itu pelan-pelan, dan saya jujur awalnya itu ini pada saat saya berikan ini, itu anak-anak memang belum terbiasa dan kemudian, ya mereka cenderung, "Oh ya, this is interesting," tapi nggak dilakuin gitu. Jadi saya harus ini dulu, harus guide dulu gitu ya, kita jadi guide dulu. "Oke guys, kita sekarang kalian sudah punya ini nih, nah di sini kalian bisa begini dulu." Saya kadang harus agak, untuk anak-anak yang mungkin belum terbiasa untuk belajar secara mandiri, Bitmoji ini bisa bumerang sebenarnya buat kita gitu. Karena mau nggak mau kita harus, kita harus menggiring gitu ya, "Kamu ke sini dulu, ke sini ke sini." Padahal maksudnya adalah kita memberikan voice choice, ownership tadi. Cuma kalau belum terbiasa akhirnya, kita akhirnya harus kasih contoh dulu gitu sih, intinya itu. Tapi bukan berarti kalau ini tuh nggak jangan terus akhirnya, "Ya udahlah anakku jangan dikasih ini," jangan gitu. Iya, jadi tetep tetep kita coba aja gitu karena, ini penting untuk mereka, take ownership of their own learning gitu. Jadi saya selalu membuat ini itu di akhir sesi gitu, di akhir sesi atau di akhir, istilahnya sebuah pembelajaran di mana ini kayak rangkuman, "This is like your resource," gitu. Ini yang bisa kamu lakukan dan biasanya kadang saya nagih juga, "Udah dilihat belum Bitmoji-nya teacher?" Gitu, "Kamu udah ngelakuin apa?" Gitu, "Kamu udah, nambah apa?" Kayak itu saya cantumkan juga ada Wakelet saya gitu kan. Nah, kalau di Wakelet saya itu, "Kamu udah naruh apa di situ?" Nah, kayak gitu. Jadi, kita jadi berkesinambungan gitu belajarnya, intinya gitu. Jadi, Bitmoji ini ada plus minusnya, tapi kalaupun masih minus jangan sampai nggak dikasih, intinya itu. Jadi tetap harus, diberikan supaya murid terbiasa untuk secara mandiri belajar gitu ya. Nah, apa oke, ini sebenarnya saya buat dari apa gitu ya pertanyaannya, ini dibuatnya dari apa? Satu, teman-teman bisa pakai Google Slides seperti biasa, mau pakai Google Slides, mau pakai PowerPoint terserah gitu ya. Nah, tapi ini itu, saya bentuknya tuh dalam bentuk publish web. Jadi kalau di Google Slides, itu saya bentuknya publish web. Cuman memang, kelemahannya kalau kita publish web, itu students tidak bisa menambahkan lagi elemen-elemen ke dalam, ke dalam, ke dalam slides-nya, gitu. Dia Sementara hanya kalau viewer ya, kalau viewer kita aja. iya, jadi dia hanya view aja gitu. Kalau, Kayak gitu. jadi dia nggak bisa mendesain apapun di situ. Tapi kalau kita mau mencoba membuat mereka, "Yuk kita bikin bareng-bareng yuk kelasnya," gitu, berarti, yang kita bagi itu adalah share, share, kolaborasi itu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya terserah teman-teman mau buatnya seperti apa. Oke, nah, di Google Classroom itu saya sudah kasih, sumber gambar-gambarnya. Jadi teman-teman tinggal pakai ya, nanti ini kita buat ya, seperti apa. Oke, saya akan start, oke ini saya stop sharing dulu sebentar. Kita masih di sini ya, oke, share di start sebentar. Nah, oke, di Google Classroom itu saya ada, saya ada kasih oke sebentar, lamanya oke. Nah, ini, Bitmoji background,
Jadi background-background yang bisa teman-teman ambil untuk membuat kelas gitu. Nah, ini sudah ada banyak ya. Jadi mau terserah teman-teman ambil, dibuka aja semua teman-teman yang ada di Google Classroom itu semua udah saya kasih. Ini Ya, background. tapi yang 3 harus butuh akses, yang 3, yang 1 bisa, yang 3 masih perlu belum. akses. Oh, yang 3 belum akses. Oke, Masih, sebentar. Coba cek ya, sebentar. Oke, aku cek dulu kenapa butuh akses. Sebentar. Butuh akses atau copy ya? Sebentar. Oh, sebentar, aku salah kasih ini ya. Bentar, wait. File tidak dikenal Bu Andri tulisannya. Oke. Wait. Sebentar, saya cek dulu satu-satu. Yang kitchen itu yang kitchen cuma bisa view aja Bu Andri. Yang kitchen cuma bisa view, oke. Terus kalau yang 3 malah nggak bisa. Request Oke, let's see. Oke. Udah bisa dong. Nih, bentar Bunda kasih ini nih. Nanti Bunda kasih ini. Ini kok bisa? Oke, bentar. Oke, mungkin sambil nunggu, teman-teman bisa siapkan satu kanvas di Google Slides gitu ya, di Chrome yang tadi sudah ada Bitmoji-nya. Itu aja dulu. Oke, sambil ini saya coba untuk copy props-nya sebentar. Kitchen. Oke. Yang kitchen tadi bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Bisa, tapi hanya viewer. Oh, make a copy aja Bu. Oke. Coba kitchennya make a copy deh. Bisa nggak? Oke, aku mulai berputar-putar tanpa. Oke, configuration classroom props. Sama background. Oke, sudah. Oke, sebentar. Saya coba ini lagi. Oke. Oke, bisa dicoba di refresh lalu dibuka lagi, bisa nggak? Ini aku sudah mulai muter-muter terus nih. Udah bisa di copy kok, nggak apa-apa. Tapi yang file drive itu masih bisa file tidak dikenal. Oke, thank you. Maksudnya yang di copy gambarnya ya Bu? Masih file tidak dikenal. Yang di copy sebenarnya gambarnya, filenya. Oke, ini aku coba untuk ini ya. Kita coba bikin kelas Bitmoji-nya ini. Sebenarnya kalaupun nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Nanti coba saya perbaiki lagi link-linknya. Sebentar. Saya taruh di chat ya. Bentar. Coba ya. Coba lihat sih apakah bisa saya taruh di chat. Oke, ini yang kitchen. Terus
Ini mau tulis apa dicari ini kata-katanya. Bentar, saya coba cek udah di-share apa, sudah saya buka belum sharingnya. Yang kedua ketiga yang belum bisa ya Bu? Yang kedua belum bisa, oke wait. Oke. Coba di sebentar. Oke. Tapi yang pertama udah make copy sih. Sudah. Masih minta Info akses itemnya Andri. sudah. Oke, sebentar Bu. Oke, sebentar. Kayaknya saya lupa belum buka aksesnya ini. Bentar, wait. Silakan siapkan dulu satu blank canvas-nya gitu ya. Nanti saya ajarin caranya. Kalau kemarin sih saya bikin yang saya punya itu saya belum dapat props ini gitu. Cuma ini saya pas nemu udah saya kasih aja sekalian. Jadi teman-teman udah nggak usah cari-cari lagi sih gitu. Hebat. Tapi sebenarnya gini, jadi it depends on benar-benar ini bergantung pada sebenarnya pengalaman belajar apa yang ingin kita berikan gitu ya. Cuman ini bisa membuat anak-anak merasa mereka punya kelas gitu. Nah, nanti di situ bisa apa? Oke, ya kan. Bentar teman-teman, ini kayaknya sinyal saya udah mulai lemot. Jadi saya akan oke. Ini banyak sekali, teacher. Banyak banget. Ini berapa hari bikinnya, Masya Allah. Oh, ini aku nggak bikin. Aku ambil punya orang. Sampai 300-an ini loh. Luar biasa ya. Hebat. Saling Ini aku berbagi. nggak tenang. Jadi saya nggak seniat itu kok. Luar biasa soalnya 300-an slide loh. Jadi kebetulan ada orang-orang baik ya di luar sana yang sudah membuat ini gitu ya. Jadi saya tinggal saya tinggal copy gitu. Alhamdulillah gitu ya. Oke, sebentar. Ini yang emoji classroom props-nya. Yang belum bisa dibuka apa ya? Nanti coba saya cek semuanya deh. Oke, dari yang udah dibuka itu ini biar kita nggak lama-lama ya. Oke, saya ke sini dulu. Oke, saya layout-nya saya blank. Classroom-nya sudah dibuka. Classroom. Oke, yap. Yang classroom-nya oke sudah ya. Nah, kita start-nya selalu pasti dari blank. Nah, ini saya bikin ya blank canvas seperti ini. Nah, kita tinggal copy awalnya tuh kita setting dulu background-nya itu apa gitu. Nah, teman-teman bisa coba ambil background. Kalau seumpama kemarin tadi saya bilang kalau saya awalnya itu nggak tahu kalau ada resource seperti ini gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu ini sebenarnya. Sebentar. Jadi kalau ini insert lalu dia akan ngebuka ngebuka di sebelah kanan ini kan ada buka. Oke, ya, it starts to slowing down. Oke. Oh my god. Lama betul ya? Oke, kalau gitu saya copy aja deh dari yang sudah ada. Nah, misal saya mau ambil yang sebentar. Silakan teman-teman udah mulai coba-coba bikin aja gitu. Mau ambil yang mana untuk kelasnya gitu.
Sebentar. Nah, biasanya tinggal saya copy terus saya taruh. Nah, ini kalau sudah seperti ini search for images saya tinggal, tulis itu background. Background class. Nah, misal ini nih, saya pakai ini ya. Nah, terus ini insert. Nah, ini udah bisa kan? Nah, ini tinggal tinggal kita atur aja seperti ini. Nah, terus habis itu kita mulai tambahkan. Misal Bitmoji-nya kita mau pakai yang misal kita mau bilang hai gitu. Jadi tergantung dari teman-teman mau seperti apa, Bitmoji-nya lagi ngapain teman-teman di situ gitu. Jadi kayak misal oke, sharing-nya sebentar. Oke, sharing-nya pakai PPT bisa, Bu. Silakan kalau mau pakai PPT boleh. Kalau mau pakai pakai Google Slides juga boleh gitu kan. Intinya sebenarnya dari Chrome-nya itu kita ambil gitu, kita copy paste gitu sih. Oke, sebentar saya stop presenting dulu. Saya mau kasih yang view-nya all. Sebentar. Oke. Sorry ya teman-teman kalau ini lagi tidak bagus sinyalnya. Ini sudah mulai siang. Oke. Background yang kayak Bu Nah, Andri belum nemu aku. jadi, nah, Background yang kayak Bu Andri belum ketemu. apanya? Ya bikin ambil background apa aja boleh lah Bu. Lucu. Nah, terus oh kalau nggak background coba wall Bu. Search-nya wall. Gitu. Maksudnya mau copy dari yang Coba tadi ya. dikasih Bu Andri itu, mau ngambil dari situ. Oh, ngambil yang di copy dari aku. Sebentar. Enggak yang tadi itu loh, yang tadi dikasih linknya, yang di Google Class. Oh, ada nggak? Emang nggak Bisa ada nggak? ya di situ kayaknya ya? Yang ini kan, sebentar. Aku taruh di chat deh coba. Yang ini kan maksudnya Ibu? Coba Bu, buka yang ini bisa nggak? Untuk background-nya kan? Oke. Nah, jadi gini. Oke, kita udah pilih satu nih teman-teman ya. Kita udah pilih satu background. Oke. Coba deh, saya ambil background yang tadi aja, sebentar. Saya minta ambil background yang ini, kita copy, lalu kita ke sini. Nah, kok nggak mau, kenapa? Background. Nah, nih. Oke. Oke, ini sudah ada background-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi misal kelasnya kita mau coba seperti ini. Nah, kita mau bikin macam-macam ada di sini gitu ya, apa aja. Nah, misal saya mau tambahkan Bitmoji-nya.
Nah, Bitmoji-nya lagi ngapain? Misal lagi ini. Nah, saya bisa klik read. Nah, nanti semua yang pas lagi baca ini kelihatan semua gitu. Nah, ini bisa bisa caranya gini. Jadi kalau kita mau ambil dari Bitmoji-nya ke slide itu tinggal di drag. Di drag itu jadi di klik terus ditarik gitu. Misal yang ini ya, saya ambil yang ini. Nah, gini. Pluk gitu. Nanti dia akan creating image. Nah, seperti ini. Nah, gini. Keren. Gitu. Yuk dicoba teman-teman gitu. Nah, kalau pakai yang PPT itu berarti dari yang di sini, dari Bitmoji-nya ini itu di gambarnya itu klik kanan, copy lalu paste. Gitu. Bisa dicoba gitu. Nah, ini kayak misal aku mau ambil yang ini itu diklik kanan. Nah, ini ada copy image. Copy image terus nanti di-copy ke slides-nya gitu. Oke ya. Nah, misal ini aku taruh di pojok nih, misal gini. Bu Andri kok suka bisa dikasih tulisan sendiri itu pakai apa? Yang mana? Kan suka ada alhamdulillah tuh Bu Andri di Bitmoji-nya. Amin gitu. Nah, itu nambahinnya pakai apa? Kalau itu nanti ya. itu the whole new ribet lagi tuh. Oke, kok aku bingung kok bisa ada alhamdulillah di Bitmoji bisa ada ini. Amin. Aku nyari-nyari nggak ada. Bu Ira itu kelas khusus Bu Ira. Nanti itu kelas-kelas advance Bu Ira, nanti dulu. Soalnya kalau itu jadi prosesnya itu oke, kalau mamanya Bu Ira pengen coba ya. Jadi yang saya lakukan adalah Bitmoji-nya itu kan itu bisa Bitmoji itu bisa jadi gambarnya itu bisa di-download kan ke HP. Iya. Nah, jadi setelah di-download ke HP, Kasih teks. gambarnya itu saya taruh ke Canva. Oh. Dari Canva saya tambahkan kata-katanya, alhamdulillah gitu ya. Nah, terus habis itu saya download kan. Tapi kan itu masih berupa gambar Gambar gitu ya. ada Pakai gambar background background-nya eraser ya? gitu kan. Saya iris dulu tuh ya. Nah, udah diiris, udah dihapus tuh background-nya. Ya pakai background eraser itu. Iya, betul. Udah kan, udah dihapus. Mm-mm. Saya pakai lagi aplikasi stiker. Oh, Baru stiker bisa yang buat masuk. WhatsApp itu. Iya, betul. Baru bisa masuk. Jadi itu ya prosesnya ya. Oke, kalau mau coba monggo silakan. Tapi kalau aku suruh ngajarin sekarang nanti lama, nanti nggak selesai-selesai. Iya, oke, udah ke gambar sih. Gitu. Sip, sip. Oke, nah ini jadi sudah dapat satu ya. Nah, terus kemudian kita bisa bikin kayak bikin rak buku misal gitu. Cari aja kita rak buku di gambar-gambar yang tadi. Mangga teman-teman bisa langsung bikin gitu ya. Oke, let's see, ini disuruh reload. Kalau umpamanya saya biasanya kemarin tuh cuman gini, jadi insert image, search web. Misal di sini saya kliknya bookcase, misal gitu. Bookcase tapi saya tulisnya di bookcase PNG. Nah, ini kan ada nih yang bisa kita pilih. Kadang tuh memang kadang kalau seperti ini tuh kayak kita trial error gitu. Jadi kayak misalnya ya, sebentar saya coba yang mana ya yang bisa ya. Misal yang ini. Oke, diklik lalu insert. Nah, kan ini. Jadi ini kita tinggal kecilin. Kalau ngambil dari yang tadi Bu Andri kirim kan tinggal kopas aja ya?
Iya, kalau yang diambil dari itu tinggal kopas aja gitu. Cuma nih laptopku lagi apa, internetnya lagi jelek jadi, ya udah aku begini dulu lah. So, nah ini bisa misal gini, ini kan nah ini sebenarnya sih tergantung dari teman-teman ya, apa itu namanya, keimajinasi dari teman-teman gitu loh. Ini itu kan, kalau misal nih saya di sini gitu ya, tapi saya pengen ini tuh di depannya si itu gitu. Jadi ya ini tinggal klik kanan, lalu ordernya ini kita taruh send to back misal gitu. Nah jadi ini jadi langsung di belakang. Nah, misal kita taruh agak pinggir ke sini. Nah gitu loh, gitu. Terus, apa, kita misal kasih, tambahkan papan tulis misal. Insert image, oh misal kita juga punya misal buku Whiteboard. Kalau lagi duduk tadi iya, itu kata kuncinya apa tuh Bu? Tadi Bu Andri. ya apa ini read Bu kalau ini, Oh, baca aja ya. heeh. Misal whiteboard. Nah silakan teman-teman udah mulai bisa bikin sendiri sendiri ya. Nah misal coba, ini bisa nggak? Mana yang bisa ya? Nah, memang kadang kalau kita ngambil langsung dari web, itu kita nggak tahu apakah bawahnya itu, pas di-copy itu, kena apa enggak gitu ya. Nah, ini kan nggak kena. Jadi kita bisa ambil misal ini saya ganti yang ini aja. Nah, misal gini. Nah, ini. Terus misal kita mau kasih laptop misal. Insert image. Coffee table NG misal. Ini. Set. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung dari kreativitas teman-teman sih, mau gimana. Misal ini kalau kita, apa, flip, itu kalau di-flip ini tinggal ke format option ini, lalu, rotation, nah ini ada flip. Ini flip vertikal, horizontal, nah seperti itu. Oke, ini kayaknya nggak bisa di-flip, kita ke sini aja. Nah, jadi misalnya saya taruh di sini. Nah, terus ini mungkin, papan tulisnya saya taruh pojok atas. Nah, seperti ini. Nah, gini. Terus habis itu misal, kita mau bikin, apa, kayak ada laptopnya gitu. Ya udah insert image, search the web. Nah, di sini misal, laptop. Nah, ini bisa diambil aja mana yang kira-kira kita mau pakai gitu. Misal yang ini. Insert. Nah, kan ini. Ini bisa kita taruh di sini misal. Nah, gitu. Ya. Ada sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Silakan loh, kalau ada yang bingung. Istilahnya prosesnya seperti kita bikin slide biasa ya, Miss ya?
Iya, prosesnya tuh seperti bikin slide biasa aja gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Terus, misal kan tadi kita mau kasih banyak ini nih, kita mau kasih banyak apa, experience gitu kan untuk students mau disuruh ngapain 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 gitu. Nah, bisa aja misal disuruh baca gitu, disuruh baca, kita bisa kasih misal, petunjuk di sini gitu, apa, nah misal kita ada bisa begini, nah gini, terus ada text box misal di sini. Nah, gini. Terus ini nah kayak gini. Terus apa ya, nah misal gini, "Yuk baca buku," gitu kan. Nah, misal ini kita mau ngarahkan, mereka ke, satu buku atau satu yang, apa ya, file di mana mereka, jadi ke link di mana, misal gini, kita ada simpan buku, eee, pelajaran atau buku apa, buku yang ingin mereka baca gitu, tapi dalam bentuk, apa, digital. Nah, berarti ini tinggal tinggal kita klik kanan, lalu, tinggal kita taruh linknya, gitu. Sebentar, oh ini nih, di sebelah sini, sorry. Nah, ini kan ada insert link. Nah, ini tinggal kita klik linknya gitu. Jadi sebenarnya semua elemen-elemen di sini, itu kita bisa buat sebagai, gateway atau pintu untuk menuju ke link di luar sini gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sebuah sebuah ini aja, sebuah kayak, pertampilan di mana mereka bisa memilih mau ngapain gitu. Nah, termasuk juga kalau mau, nambahkan video misal, nambahkan video di sini oke, sorry sorry, tadi, prosesnya insert video dari YouTube, gitu. Nah, ini bisa, misal tentang, teks tanggapan. Nah, misal begini, teks tanggapan 12 menit, misal gitu ya, saya klik ini, lalu select. Nah, ini kan, ininya nih, apa, videonya. Terus kita buat videonya itu kelihatannya di dalam laptopnya itu. Ya udah berarti tinggal, kita kita resize ini sesuai sesuai laptopnya. Nah gini. Nah gitu, tuh. Terus kalau misal kita mau buat di sini pakai apa, eee, sticky note itu berarti tinggal cari sticky note aja dan tinggal masukkan ke sini. Gitu deh. Yes, 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 yes. Suka. Gimana? Seru. Iya, cuma memang, ini yang bikin bikin lama itu sebenarnya gini, jadi selain selain kita memadupadankan perabot ya, kita juga mikir, Jadi desainer interior ya? kenapa? Jadi desainer Heeh, jadi desainer interior juga gitu kan, tapi kita juga, ini kita mau kasih experience apa sih sama anak-anak gitu loh, itu sebenarnya itu yang penting sih gitu. Jadi, apa, bisa bisa apapun, sebenarnya bisa kita lakukan gitu di sini, gitu sih. Selama teman-teman nanti bisa apa, dikeluarkan saja, ininya, kreasinya gitu.
sampai kadang tuh saya kadang bikin itu kayak misal seperti ini ya, terus, saya bikin di bawah ini ada karpet misal gitu. Jadi misal insert image, search the web, misal, rug carpet gitu kan. Nah ini misal, ada ini, coba saya ambil yang ini ya, insert. Nah kan ini tinggal ditaruh aja di sini. Nah ini karpetnya. Nah sini. Nah misal gini, terus ada back-nya misal insert. Back misal gitu. Nah, misal ini. Misal saya taruh sini. Saya sini deh. Ya memang kadang juga harus mikirkan ini komposisinya seberapa ya, back-nya itu seberapa gitu, jadi ditaruhnya sebelah mana gitu sih. Udah gini doang. Enak kan? Terus jadi, apa ya, ini, bikin bikin ini juga sih buat saya melepas stres juga ini gitu. Jadi kita bikin-bikin sesuatu yang tapi akhirnya juga bermanfaat juga buat anak-anak, itu sih. Nah, jadi, link link keluarnya terserah bisa ke YouTube, bisa ke Google Drive yang kita punya gitu kan, atau bisa ke link luar kayak misal ke rumah belajar atau bahkan mungkin ke Google Classroom pun bisa gitu. Teman-teman tahu kan kalau setiap assignment di Google Classroom itu kan ada linknya, teman-teman tahu nggak? Maksudnya Bu Andri? Yang Oke. bagian bawah ya itu ya, yang di add-nya itu. Ini nih. Jadi berarti belum tahu ya. Ini nih, ini yang aku kelihatin, kelihatan nggak? Ini Iya, Google Google Classroom. Class kan? Ya. Nah ini tuh Bu, kan ini kan, misal nih link material ini ya. Ini di titik 3 ini, kalau kita klik, ini ada copy link. Nah ini kalau kita copy, terus kemudian misal kita taruh di Bitmoji ini misal. Jadi misal, kita ada misal ke sini ya, misal aku tambahin nih, insert image, eee, classroom sign, misal. Bentar, classroom oh, misal gini deh, sorry, insert image, search the web, sticky note. Nah, misal saya ambil satu, misal yang ini. Nah ini misal saya taruh di sini, di papannya ini. Oke, terus, di sini saya tulis misal klik menuju klik sticky notes untuk ke tugas di Google Classroom. Nah, misal saya bikin begini. Oke, ini dibikin nah, misal gini.
Nah, terus di sini, ini kan sticky note-nya dia bilang, klik sticky note untuk ke tugas di Google Classroom. Nah, di sticky note-nya ini kita, tambahkan insert link. Jadi diklik di sticky note-nya, lalu klik di insert link ini. Nah, terus di-copy tadi link yang dari Google Classroom, apply. Nah, gitu. Jadi kita Oh, itu bisa langsung ke yang kita tuju ya, Bu Andri? Iya, bener. Oh, alah. Biasanya selama ini langsung aja anak-anak langsung ke Google Class ya, gitu. Iya, tapi Kalau ini maksudnya kan kalau ini link ya langsung ya. Kalau ini langsung, tapi kalau Langsung ini tujuan. istilahnya jadi kita, kalau misal pengen apa ya, pengen mereka excited gitu, pengen, "Wah, lihat ini dulu," gitu. Nah, itu bisa sih dari sini. Jadi kayak istilahnya apa ya, ini kayak menu belajar kita 1 minggu tapi dalam bentuk, visual seperti ini, gitu sih. Jadi ini kalau kalau, ini saya klik gini, lalu ini kita gini, nah dia terbukanya langsung ke, Google Class yang, penugasannya itu tadi. Nah langsung terbukanya seperti ini. Nah langsung begini, gitu. Jadi udah langsung sih. Tuh. Oke sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Udah 2:30 nih, wow nggak kerasa. Oke saya stop sharing dulu deh. Sampai sini kira-kira ada, Bu Andri. Iya. Oh, saya malah menambah stres. Oke, ya Allah, Ibu kasihan bener. Enggak, ini kan sebenarnya untuk apa ya, harus pelan-pelan sih emang gitu dan harus biasain diri aja, gitu. Aduh, Bu Andri, saya dari tadi ngomel-ngomel kata suami saya gini, kalau kamu nggak bisa ngapain kamu ikut kelas itu? Tuh kan? Saya diketawain Mbak Via. Saya diketawain Mbak Via. Enggak, intinya gini Bu, nanti kan Ibu masuk ke Google, Ibu udah masuk ke, iya kayak main di Sims sebenarnya Bu Anastasia. Jadi, cuman memang kalau kita kan biasanya kalau Sims itu kan kita hanya main gitu, tapi ini sekarang kita bikin gitu kan. Nah kalau bikin itu memang, butuh apa ya, butuh imajinasi kita gitu, saya aja masih belum sih gitu, belum terlalu, cuman ya kalau kita pengen anak-anak engage ke sini, mau nggak mau ya kita, agak effort sedikit untuk ini gitu. Siap. Mhm. Pokoknya Bu Andri, sing sabar sing tawakal ya kalau Oh iya meetingnya saya. jelas, siap Bu, siap. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Oke. Ya Aduh, ya teman-teman Allah. gimana Bu Ira, Bu Ika? Sebentar, saya belum Iya Bu, kenapa? Sebentar. Ini, aku tadi aku stop sharing dulu deh biar nggak berat. Iya, susah nggak? Apa maksudnya ini sesuatu yang sebenarnya jadi selama, Bitmoji itu sudah terinstall di ini, selama Bitmoji itu sudah terinstall di Chrome, itu sebenarnya kita bisa bereksplorasi apa pun gitu. Cuman memang itu tadi butuh, butuh sesuatu yang memang kita, lepas dari situ. Nah, ini kan yang kita buat ini adalah kelas Bitmoji ya, jadi dalam bentuk Google Slides. Nah, oke, saya sekalian, ini sudah 2:30, jadi kalau teman-teman oke, saya ke sini dulu mungkin ya. Ya, Bu Dwi, gimana? Jadi nanti kita kirim ke anak-anaknya dalam bentuk link Google Slide atau Terserah Ibu. bebas? Terserah Ibu. Jadi gini, kalau, mereka hanya dalam oke ini saya share dulu ya sebentar. Ya, Bitmoji itu sebagai satu desain pembelajaran kita lah dalam satu papan ya, ibarat dalam satu ruang gitu loh. Ya, Terus betul. Oke. Nah, jadi gini Bu,
ini kan misal nih kita, Ibu bikin nih ya kelas Bitmoji. Bitmoji itu sebenarnya hanya satu slide gitu. Dia hanya satu slide dan, apa itu namanya, sebenarnya tergantung kita mau, nah kan seperti ini. Ini kalau yang seperti ini itu sudah dalam bentuk publish web. Aslinya itu seperti ini, sebentar. Nah, aslinya ini kan, ini kan Google Slides-nya. Nah, misal nih, kita pengen dari Google Slides ini anak-anak menambahkan sesuatu ke sini, berarti yang kita kirimkan adalah Google Slides-nya ini. Oke. Dengan share ini, benar kan ya? Jadi kita share ini ke mereka, lalu oke, teman-teman kalian kalau mau menambahkan sesuatu di sini, bisa juga kayak misal menambahkan buku yang, ini kan kayak kita bikin sebenarnya saya lagi coba itu kita bikin perpustakaan virtual gitu. Jadi anak-anak menaruh buku-buku yang mereka sudah baca dan bisa diakses secara digital, misal seperti itu. Nah, cuman belum kesampaian sih, belum sampai situ juga. Jadi, nah ini seperti ini, kalau, mengingat anak-anak saya itu nggak semuanya punya laptop gitu kan Bu Dwi, jadi Benar. nggak semua punya laptop dan di HP-nya itu nggak bisa install banyak-banyak, aplikasi. Jadi, saya tidak mengirimkannya dalam bentuk Google Slides. Yang saya kirimkan itu dalam bentuk publikasi web. Jadi kalau Ibu klik file, lalu ini publish to the web. Nah ini, terus kemudian nanti di situ ada publish gitu ya. Kalau ini kan karena sudah di-publish jadi langsung ada linknya ini. Nah linknya ini yang kita kasih ke anak-anak gitu. Oke, link slide-nya tadi? Iya, jadi link yang langsung kebukanya itu sebagai, URL Bu, jadi sebagai, slideshow seperti ini gitu. Jadi iya, jadi tunggal gitu, udah langsung, jadi dia kayak langsung masuk ke dalam ruangan ini gitu sih. Publikasikan di web. Oh, oke. Klik Iya. putar slideshow. Yang klik atas atau yang bawah nih yang di checklist? Oke, sebentar. Saya stop sharing, Ibu yang sharing deh, coba. Saya mau lihat. Coba Teacher Danti yang share coba. Mana tadi? Nah ini udah kelihatan belum nih Sandri? Belum ya? Masih. Oh, udah kelihatan. Oke. Berarti yang ini klik putar slideshow segera setelah pemutar dimuat atau mulai ulang tayangan slide setelah slide terakhir yang atas ya berarti ya? Di tempat aku belum kelihatan sih Bu Dwi, Bu Teacher Danti, sorry. Belum. Oh ya, maaf, saya belum klik share. Klik share. Iya. Nah, sudah kelihatan belum, Miss Andri? Bentar, on process. Oh, on process. Okay. Oh, sebenarnya itu nggak perlu diklik sih Bu. Coba kliknya dihilangin. Oh, nggak perlu. Nggak perlu diklik. Itu langsung publikasikan aja. Karena kan ini bukan slideshow ya. Nah, jadi oke. Ya, gitu. Oh, ini ya oke. Copy link ya. Copy link, ya. Iya, gitu. Oke. Iya, sip. Itu sih. Oke, dari sini teman-teman kira-kira nanti dari situ setiap ngeklik setiap siswa ngeklik dia akan langsung terhubung ke link yang di slideshow itu ya? Bisa. Betul. Ya? Bisa. Jadi misal nih
Kalau misal aku mau nambahin yang sudah ini gimana? Nah, karena kita pakai Google Slides ya, jadi apapun yang kita tambahkan ke situ, itu secara otomatis akan nambah di publikasinya itu Bu Teacher Danti. Gitu. Jadi sudah otomatis sih, nggak pakai harus diubah-ubah lagi gitu. Gitu. Oke, teman-teman karena ada dia pertanyaan? langsung ya. Sorry nih. Bu Dwi gimana? You okay? I am okay. It's You're okay. interesting pokoknya. Oke. Bu Pokoknya Anas nanti briefan sama aku nggak apa-apa. Bu Ika, Bu Ira, you okay? Bu Mas, iya Bu Mary gimana? Aku insya Allah siap. Saya terputus tadi yang untuk publish web gimana tadi kita lihat kalau kita pakai Google Slide Bu? Gimana Bu? Gimana? Untuk yang publish web. Tadi dari slide itu dari mana kita kliknya Bu? Oh file Bu. Ibu klik file. Oh iya oke. File terus publish to the web. Share ya? Bukan share, file. Iya, oh iya paling iya. Oke, tahu. Siap, makasih Bu Andri. Oke, di file lalu publish to the web gitu. Saya bikin kolaborasi nih Bu Andri sama anak saya nih, ntar saya liatin. Oke, sip. Tapi ini tergantung kebutuhan sih teman-teman. Dalam arti kalau saya sebenarnya prefer anak-anak bisa masuk ke situ dan kemudian bisa menambahkan item-item di situ gitu sebenarnya. Kolaborasi ya sama anak-anak. Ya, kolaborasi sama anak-anak itu paling oke sebenarnya. Cuman saat ini karena tidak semua kelas itu bisa seperti itu dan tidak semua anak pegang. Mereka hanya bisa pegang pegang HP dan HP-nya belum tentu juga bisa diinstal Google Slides gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah. Saya mengalah untuk akhirnya ya udah kita paling kalaupun ini bisanya begini, kamu mau dimasukkan apa di situ gitu. Jadi kita we help lah gitu. Padahal bisa nanti caranya bukan di copy. Gitu sih. Bu Marzuko gimana Bu Marzuko? Oke kah? Oke banget. Ini saya baru pertama kali belajar nih. Jadi sempat agak dibantu sama anak, jadinya alhamdulillah bisa sih Bu Andri. Oh oke. Iya. Kalau tadi saya kecepatan, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kok Bu. Kan kita sudah set up di Google Classroom ya. Nah di Google Classroom itu nanti silahkan teman-teman kalau mau chat di situ gitu. Apa yang mau tanyakan silahkan gitu ya. Nah kalau sudah oke. Berarti tugas teman-teman adalah mengupload hasil dari Bitmoji-nya ke Google Classroom. Nanti saya berikan link penugasannya dan kalau ada, saya insya Allah kalau bisa jangan keluar dari Google Classroom karena saya nanti akan coba nambahkan item-item yang bisa teman-teman pakai untuk untuk supaya bisa lebih oke. Nah, kalau teman-teman mau nih yang ada di Facebook, ini saya sekaligus kasih tahu, ini ada satu grup, saya dapatnya tadi resource itu dari mana gitu ya. Ada grup yang namanya Bitmoji Craze, sebentar. Ini lagi loading, ya Allah lamanya. Sebentar. Mana ya? Oke, ini sudah mulai lemot sih. Jadi nanti gini aja teman-teman, saya kan akan berikan linknya ke Google Classroom. Jadi ada satu Facebook di mana di situ di tempat di mana tadi saya dapat resource ini sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman login ke situ, itu beberapa guru itu posting contoh-contoh
ini mereka, contoh-contoh, Bitmoji mereka. Ada yang naruh emotion board gitu di classroom-nya, ada yang naruh kalender di classroom-nya, maksudnya bukan jadi di kelas Bitmoji-nya itu. Nah, itu teman-teman bisa dan itu mereka upload, file yang kita bisa copy dan kita bisa pakai, gitu sih. Nanti saya taruh linknya di Google Classroom juga, gitu. Oke, teman-teman, kira-kira begitu? Ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup Bu Andri, nanti menyusul kalau ada yang lupa. Bu Andri, makasih banyak. Terima kasih Iya, banyak. siap. Oke. Sekali. Bu Andri cek. Bu Ika, aku kedengeran nggak? Halo Bu Ika, aku belum balas WhatsApp-mu ya nanti ya. Oke, baik teman-teman, kayaknya segitu dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga nggak kerasa sudah hampir 3 jam kita bercengkerama di sini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa membawa inspirasi buat teman-teman, bisa membuat anak-anak belajarnya juga lebih nyaman, lebih enak dan, teman-teman bisa betul-betul memberikan itu tadi, membiasakan anak-anak untuk bisa bisa menentukan voice choice ownership tadi, menimbulkan itu, gitu. Kalaupun sekarang belum bisa, jangan maksudnya kalau anak-anak belum terbiasa gitu, jangan terus akhirnya tidak diberikan gitu, intinya sih itu. Oke, terima kasih atas, kebersamaannya dengan saya, sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih banyak, mohon maaf. Selamat Nanti saya taruh di Google Class. Ya, Bu Andri, ada tugas nggak? Iya, sama-sama. Nanti Yuk, bye. Teacher, hasilnya diupload di kelas? Dong, ya itu tadi bikin emojinya dong. Yap. Oke. Iya, hasilnya diupload di kelas, bener, Iya, hasilnya diupload ya. Nanti aku bikin assignment-nya habis. Oke. Bu Andri, Terima kasih. Thank you everybody. Bu Andri, Izin live ya. Iya, Hai Bu makasih Ansari. juga semuanya. yang tugasnya kita upload itu maksudnya sesuai sama ini pembelajaran apa kita Iya, kenapa? gitu, Bu? Yang kita upload sebagai tugas itu maksudnya disesuaikan sama tujuan pembelajaran atau memang hanya desain seperti pembelajaran aja? Halo? Ya terserah Ibu deh. Oh gitu. Enaknya sih ya biar berteman. Iya, halo. Sebentar. Iya. Oke, wait. Sebentar. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, kedengaran. Oke. Tergantung Ibu sih, intinya sebenarnya, kalau untuk pembelajaran akan lebih bagus, tapi kalaupun tidak, ya, Ibu bisa bisa yang tadi aja intinya supaya kita tahu, oh ternyata Ibu bisa gitu. Oke. Baik, Bu Andri. Terima kasih, Bu Andri. Bu Andrinya udah keluar.